Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bu Afrida pada channel terkait dengan dunia pendidikan. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih skripsi, semager apa sih ngerjain skripsi, atau kita kupas tuntas tentang bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Teman-teman di sini dengan kata-kata skripsi sepertinya sudah tak asing lagi, yang merupakan tahapan yang akan kalian lalui untuk menyandang gelar sarjana. Nah, pertama saya akan menjelaskan terkait dengan bab 1. Namun sebelum mendengar penjabaran terkait dengan skripsi, tolong dibantu like and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Oke, bab 1 itu berisikan tentang pendahuluan. Pada pendahuluan berisikan tentang latar belakang. Latar belakang itu merupakan fenomena yang dapat kita jadikan dasar pada penelitian ini. Fenomena ini bisa kita dapatkan dari web, dari berita-berita nasional, ataupun dari media-media yang lain, ataupun dari hasil survei yang merupakan data valid yang jadikan kita landasan dasar atau latar belakang kita dalam melakukan penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan permasalahan apa yang akan kita ambil pada penelitian ini. Sedangkan yang ketiga, ada tujuan penelitian, merupakan tujuan apa yang akan kita dapatkan dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan yang keempat, ada manfaat penelitian. Di sini apa-apa saja yang manfaat kita dapatkan ketika setelah melakukan penelitian. Nah, itulah terkait dengan bab 1. Lanjut kita ke bab 2. Bab 2 itu terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka di sini teman-teman harus menjelaskan apa yang menjadi teori dasar teman-teman dalam melakukan penelitian ini. Nah, di sini kaitkan dengan judul penelitian sehingga teman-teman itu sinkron antara judul dengan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengungkapkan teori, ada teori secara garis besar ataupun secara khususnya yang biasa disebut dengan grand theory, middle theory ataupun apply theory. Nah, di sini teman-teman harus menjelaskan berdasarkan sumber-sumber penelitian sebelumnya. Dan itu pada penelitian sebelumnya itu teman-teman harus atau akan lebih baiknya jika mengambil penelitian-penelitian yang lebih update. Karena apa? Terkait dengan penelitian yang terupdate itu akan masih inline dengan fenomena yang terjadi saat ini. Nah, itu terkait dengan bab 2 dan juga di situ ada penelitian terdahulu. Nah, teman-teman di sini penelitian terdahulu itu merupakan penelitian-penelitian siapa saja yang kita jadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini. Baik penelitian itu sejalan dengan penelitian kita maupun penelitian itu tidak sejalan dengan penelitian kita atau bertolak belakang dengan penelitian kita. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran yang merupakan gambaran langkah-langkah apa saja atau terkait dengan variabel X, apa variabel Y kita maupun adapun variabel Z pada penelitian kita. Nah, itu terkait dengan bab 2. Sedangkan pada bab 3 itu ada yang namanya metode penelitian. Nah, di sini teman-teman menjelaskan terkait dengan jenis penelitian apa saja yang akan digunakan pada penelitian ini, ada tempat dan waktu penelitian di mana teman-teman mengambil data dari penelitian tersebut. Sedangkan selanjutnya operational variable, apa saja variabel-variabel yang akan kalian jadikan penelitian pada penelitian ini. Variabel X, teman-teman jelaskan apa rumus yang digunakan pada variabel X tersebut. Variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4 maupun variabel Y, variabel Z. Nah, jangan lupa mencantumkan sumber penelitian terdahulu. Teman-teman ngutip dari jurnalnya siapa atau bukunya siapa. Karena skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah. Nah, ketika karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan latar belakang, harus berdasarkan penelitian terdahulu dan berdasarkan dengan data-data yang valid. Karena penelitian yang teman-teman lakukan sekarang akan dijadikan rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya. Jika penelitian yang teman-teman lakukan sekarang ini datanya tidak valid, akan berpengaruh kepada penelitian selanjutnya. Oke, demikianlah kalau yang terkait dengan metode penelitian.
Selanjutnya ada lagi yang namanya pada bab 3 masih membahas terkait dengan populasi. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan penelitian itu dengan jenis sekunder. Nah, populasi itu di mana teman-teman mengambil secara garis besar populasi pada penelitian ini. Sedangkan sampelnya apa saja yang secara mengerucut dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan pada sampel ini juga beraneka ragam, tergantung dari penelitian, tergantung dari jenis penelitian dan data yang teman gunakan pada pengolahan data. Nah, ini teman-teman harus pahami apa jenis data yang akan kalian gunakan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada teknis pengumpulan data. Nah, teman-teman harus paham nih apa yang teknis bagaimana dalam mengumpulkan data. Dan juga selanjutnya teknis analisis data. Teknis analisis data di sini teman-teman harus sinkronkan dengan jenis data yang akan kalian gunakan pada penelitian ini. Sehingga antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 itu secara keseluruhan terjadi sinkronisasi. Sehingga teman-teman itu memang konsisten dalam melakukan penulisan. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Sehingga pembaca dari kaum akademisi ataupun yang bukan bisa paham ini arah dari penelitian ini mau kemana. Oke, kita lanjutkan dengan bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian dan pembahasan ini menjelaskan tentang gambaran dalam penelitian. Siapa atau populasi sampel apa yang kalian gunakan? Kalian jelaskan. Misalnya nih terkait dengan kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen apa saja? Kalian tuliskan atau teman-teman jelaskan secara ringkas perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang berdasarkan dari penelitian kita rujuk dari akuntansi. Contohnya, hasil penelitian ini seperti apa? Berdasarkan dari pengolahan datanya menggunakan EPSK atau SPSSK. Nah, ini akan berpengaruh terhadap pembahasan. Sinkronisasi hasil dari penelitian dengan pembahasan. Jika penelitian itu bagaimana hasilnya berpengaruh atau tidak berpengaruh, hubungkan dengan teori-teori yang sudah teman-teman tuliskan pada bab 2. Dengan teori-teori ini, teman-teman bisa menjabarkan apa pengaruhnya, apa dampaknya dari hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, itu teman-teman terkait dengan bab 4. Bab 4 ini merupakan finally atau inti dari penelitian yang teman-teman lakukan. Setelah dari bab 1 terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan. Selanjutnya bab 2 ada tinjauan pustaka, ada penelitian terdahulu, ada yang kerangka berpikir, ada yang hipotesis. Selanjutnya bab 4 terkait dengan metode penelitian, rancang bangun penelitian teman-teman itu ada di bab 3. Nah, disinilah di bab 4 ini merupakan ending dari bab 1, bab 2, bab 3 terkait dengan hasil penelitian teman-teman. Sekarang kita masuk ke bab 5. Sedangkan bab 5 itu berisi tentang kesimpulan dan saran serta keterbatasan. Di sini apa saja yang menjadi kesimpulan dari penelitian teman-teman? Ini didapatkan dari bab 4. Hasil dari penelitian tadi kita simpulkan di bab 5. Bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut? Nah, selanjutnya yang bab 5 tersebut juga menjelaskan tentang keterbatasan. Apa-apa saja menjadi keterbatasan teman-teman dalam melakukan penelitian ini? Atau dari penelitian ini apa-apa saja? Contohnya dari tahun penelitiannya, atau dari variabel yang digunakan, atau dari populasinya, atau dari sampelnya. Teman-teman bisa menjelaskan terkait dengan keterbatasan, sehingga dengan keterbatasan inilah yang menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya agar menambahkan poin-poin yang menjadi keterbatasan pada penelitian teman-teman. Nah, selanjutnya saran di sini apa yang menjadi inputan, masukan-masukan dari hasil penelitian teman-teman kepada terkait dengan judul penelitian. Nah, demikian teman-teman terkait dengan kupas tuntas bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 terkait dengan skripsi. Nah, teman-teman, salah satu pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, menulis sebuah skripsi, lakukanlah dengan hati. Kenapa?
itu akan menjadi mudah kita kerjakan, akan mudah kita lakukan jika kita memang memulai sesuatu itu dengan niat yang baik. Niatkan di hati, azamkan di hati bahwa ini adalah proses atau tahapan yang harus teman-teman lalui sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi tingkat S1. Demikian teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Bu Afrida. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.